Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, pada pagi ini Ibu akan menyampaikan salah satu materi PLS kita. Silakan disimak. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan, kita dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Misalnya belajar untuk makan, berjalan, hingga kita besar, kita belajar di sekolah dan juga dari lingkungan sekitar. Meskipun sebenarnya belajar telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar efektif menurut psikologi. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Nah, rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih meresap ke ingatan kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Nah, memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari, tentu akan lebih baik. Belajar dengan sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis, sehingga ilmu pun akan sulit untuk diserap dengan baik. Selanjutnya yang keempat, bagi waktu belajar. Nah, ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus menguasai materi tersebut. Dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Oke. Yang kelima, berdiskusi. Nah, setiap orang memiliki style belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang menyukai belajar berkelompok. Nah, jika Anda belum menemukan style belajar Anda, tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman. Yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk membantu Anda berkonsentrasi. Mungkin siswa yang lain mempunyai style yang berbeda, tergantung masing-masing personalnya. Yang ketujuh, pahami. Jangan hanya menghafalkan. Saat ini kita tuh lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman. Nah, padahal hanya menghafalkan tidak akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika memahami ilmu yang sedang kita pelajari. Tidak hanya menghafalkannya, tapi memahaminya. Dengan memahami materi tersebut akan membekas dalam ingatan kita, dan kita dapat memunculkannya ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Yang kedelapan, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Ingat,
Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap orang yang bodoh, ya. 9. Coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan, kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan itu dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Ingat, jika Anda mengalami kegagalan, cobalah lagi menggunakan cara kerja yang lain hingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. 10. Sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar atau tidak suka mata pelajaran itu. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar, dan tentu hasil dari belajar yang seperti ini tidak akan maksimal. 11. Manfaatkan fasilitas yang ada. Nah, di zaman sekarang itu tidak hanya ada buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas yang ada untuk mendukung proses belajar kita. Biasanya materi pelajaran yang disediakan di internet, video atau tayangan telah dikemas secara menarik dan sederhana mungkin sehingga kita akan lebih tertarik dan dapat mencerna materi yang diberikan. 12. Membuat review atau peta materi. Nah, cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review atau peta materi ini akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Oke. Selain materi yang kita buat tersebut, bisa juga menjadi bahan belajar yang lebih simpel. 13. Membuat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita. Dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. 14. Coba latihan soal. Nah, ini dia. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan materi sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana yang telah kita kuasai. 15. Jangan lupa untuk berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Nah, sekian materi untuk pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.